Hi guys, it's me Nia and welcome to my channel. Nah, jadi hari ini aku seneng banget karena barusan juga habis ngecek ya, dan ternyata aku sudah berhasil mencapai 1000 subscriber. Wow, ini aku seneng banget ya, karena ini merupakan suatu pencapaian buat diri aku sendiri, karena aku berjuang begitu banyak ya demi menggapai 1000 subscriber ini. Mungkin bagi orang-orang ini apaan sih baru 1000 subscriber gitu kan, tapi bagi aku sendiri karena I put so much effort on it, jadi ketika mencapai level dimana aku menggapai 1k subscriber itu tadi, aku ngerasa bangga banget gitu, dan aku ngerasa seneng buat semuanya yang udah nonton di channel ini. Aku ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang selalu stay di sini, dan juga aku ngucapin terima kasih juga kepada diri aku sendiri karena sudah mau mengeluarkan effort segitu banyaknya buat konten yang sampai hari ini aku hitung aku berhasil buat konten sebanyak 100 video ya. Itu sesuai banget sama target aku sendiri, karena aku punya target dimana karena aku mulai itu dari awal Januari kemarin, jadi aku targetnya emang yang pertengahan tahun itu aku harus sudah mencapai 1000 subscriber dan juga bikin 100 video gitu. Nah, jadi hari ini aku mau sharing session aja, mau kasih tahu gitu kan pengalaman aku pribadi gimana bisa mencapai target tersebut, terus aku pakai apa aja gitu kan buat bikin konten sendiri di rumah. Nah, for your information ya, jadi aku bikin sendiri konten ini tentu masih menggunakan alat-alat yang masih seadanya banget, dan aku kayak ngimprove alat-alatnya itu emang sedikit demi sedikit gitu. Ketika aku punya uang lebih ya aku beliin gitu. Misalnya di awal nih aku cuma punya handphone dan juga ada tripod, jadi tripod itu aku udah berapa kali ganti juga, kayak aku beli yang dari harga paling murah kemarin, terus aku upgrade lagi ke harga yang lumayan, terus aku ya upgrade gitu loh pokoknya, sampai aku sendiri juga menggunakan aplikasi yang masih free ya. Jadi aku gunakan KineMaster karena aku nggak punya laptop yang memadai juga, jadi aku serba apa-apa itu di handphone gitu. Sampai pengalaman aku sendiri, aku pernah ganti HP sampai handphonenya itu diganti sampai 3 kali karena saking handphone aku itu nggak bisa render gitu kan videonya, terlalu besar size-nya, ataupun kayak HP aku tuh terlalu kecil spesifikasinya gitu kan, kayak nggak muat buat KineMaster itu sendiri. Pokoknya pengalaman untuk alat-alat itu sendiri udah banyak banget gitu, karena aku masih yang tipikal seadanya gitu, belum mampu buat beli yang kamera ataupun apa, tapi kayak keep going aja gitu dengan apa yang aku punya di rumah. Nah, kemudian yang mau aku bahas itu adalah bagaimana sih aku membagi waktu gitu kan buat kayak konten sama kerjaan aku yang utama gitu kan. Jadi emang konten sekaligus jadi guru itu nggak mudah ya menurut aku gitu kan. Mungkin kalian juga ngerasain bahwa ketika kalian tuh menjadi seorang pendidik ya otomatis kalian tuh harus mengabdikan diri ya tentunya, iya gitu kan. Tapi kayak aku tuh sambil ngonten, kalau aku bisa gitu sekalian melakukan dua hal sekaligus, why not gitu. Jadi as long as I'm capable enough to do it, I can do it gitu. Jadi kayak kalau aku tuh mampu ngerjainnya ya aku kerjakan ya. Contoh, tapi ya kayak kalau misalnya ada kegiatan yang lebih mendominasi di sekolah ya mungkin aku skip dulu gitu kontennya. Tapi kalau ketika aku punya waktu yang free, ketika aku bener-bener kosong, nah waktu itu akan aku manfaatkan banget buat bikin konten. Ya meskipun ya penontonnya nggak terlalu banyak masih, tapi kayak aku keep going dan terus menciptakan konten baru, buat lagi konten baru gitu. Nah, kalau untuk pembagian waktunya sendiri biasanya nih ya, kalau aku pribadi, karena jadwal aku tuh biasanya juga ke sekolah itu paling seringnya hari Rabu, karena itu jadwal piket dan ngajar aku gitu kan. Jadi untuk hari Senin sampai hari Jumat itu kalau memang ada waktu aku sempetin. Kalaupun memang aku tuh pergi ke sekolah, itu pulang dari sekolah itu sendiri aku pasti nyempetin buat konten. Ataupun kalau misalnya aku pergi ke sekolahnya agak siang, nah waktu pagi hari itu aku pasti gunain buat aku bikin konten. Jadi kayak waktu tuh sebenarnya banyak gitu, cuman kitanya aja gitu mau atau enggak memanfaatkan waktu dalam mepet-mepet tersebut buat bikin konten kayak gitu. Jadi kayak ketika dengar orang-orang bilang gitu kan, ah nggak sempat gitu kan, mana sempat guru mau bikin YouTube, mana sempat guru mau sekalian ngajar ataupun apa gitu kan bikin di YouTube mereka gitu kan, nggak sempat gitu.
nggak ada yang nggak sempet sih, tergantung diri kita lagi, manajemen waktu kalian juga seperti apa gitu. Jadi pokoknya intinya ya, kalau aku dari Senin sampai Jumat itu emang waktu buat aku ngonten banget, karena untuk hari Sabtu dan Minggu itu biasanya aku gunakan memang untuk me time ataupun pekerjaan aku yang lain begitu. Terus mungkin ada pertanyaan nih kan, Kak, kenapa sih jadi guru gitu kan? Kenapa nggak lepasin aja pekerjaan jadi gurunya, jadi biar bisa fokus buat jadi YouTuber dan konten yang banyak gitu? Oh, tidak bisa begitu. Jadi menurut aku pribadi, aku lebih memilih untuk melakukan dua pekerjaan sekaligus, dan konten ini akan jadi hal yang aku nomor duakan gitu. Ketika pekerjaan aku yang utama tuh tetap menjadi guru. Yang namanya pekerjaan nih ya, ini adalah tergantung your passion. Jadi kayak nggak semua orang suka mengajar, nggak semua orang bisa jadi guru, tapi aku sendiri, aku senang gitu ketika aku bisa mentransfer ilmu kepada orang banyak gitu. Seperti yang aku lakukan juga di YouTube, awal-awal aku emang bikin kontennya itu emang buat murid aku gitu kan, buat ngajar mereka, buat ngasih tahu mereka. Karena menurut aku nih ya, apalagi sekarang tuh lagi zamannya ngajar di masa pandemi gitu kan, kita nggak bisa tatap muka nih sama siswa, tapi paling nggak tuh ada perantara YouTube dimana gurunya tuh bisa ngonten di situ, gurunya juga bisa sekalian mengajar gitu kan. Dari kontennya dia itu, dia bisa langsung mengajar siswanya, dan siswanya bisa punya interaction di dalam YouTube itu sendiri. Jadi menurut aku itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Nah, kalau untuk sekarang ini konten aku memang agak-agak keluar dari apa yang aku rencanakan awalnya gitu kan. Awalnya memang aku bikin konten YouTube ini memang pengen yang ala-ala bahasa Inggris gitu sendiri. Tapi kayak semakin berjalannya waktu, kok aku ngerasa bahwa aku akan lama banget gitu untuk mengejar monetisasi gitu kan. Karena aku memang udah target banget pengen ngejar monet itu sendiri. Dan aku mencari cara ini bagaimana gitu kan, biar konten-konten aku nih ditonton oleh orang banyak. Kayak mungkin kalau memang konten-konten bahasa Inggris itu ada penontonnya gitu kan, tapi kan nggak semua orang mau nonton tentang bahasa Inggris. Ya udah, aku coba berpikir dan mencari ide bagaimana aku bikin konten yang di luar bahasa Inggris. Jadi aku tetapkan 3, meskipun kalian lihat konten-konten aku ini nampaknya banyak banget, campur-campur gitu kan, banyak macamnya, ada ini dan ini gitu kan. Jadi aku fokuskan aja menjadi 3 gitu, yaitu tentang education yang termasuk juga bahasa Inggris, tentang kuliah bahasa Inggris ataupun tentang materi ngajar gitu kan. Kemudian aku juga bahas tentang konten tentang Korea, karena aku juga menjadi K-influencer gitu kan. Aku juga bahas-bahas tentang drakor, tentang film Korea dan segala macam. Nah, ini masuk di yang Korea. Kemudian aku juga bikin video yang namanya review. Nah, review ini sendiri aku ada beli barang-barang di Shopee, kemudian ada juga bikin yang namanya review skincare. Nah, kayak gitu. Jadi konten aku tuh emang fokusnya 3 gitu, education, review, kemudian ada yang Korea begitu. Jadi kayak hal tersebut aku coba bikin, aku kreasikan bagaimana aku bisa menarik perhatian orang dengan menonton konten aku sendiri. Jadi aku mencoba-coba untuk mencari apa sih yang orang cari sekarang, apa sih yang lagi banyak diperbincangkan orang-orang, tapi itu nggak keluar dari apa yang aku sebutkan tadi ya, 3 itu tadi, my podcast gitu. Meskipun nampaknya apaan sih kakak ini kontennya campur aduk banget, tapi kayak kalian akan menemukan sesuatu gitu dari konten-kontennya aku. Meskipun kadang-kadang nih namanya bikin konten, nggak semua orang tuh mau nonton konten kalian. Aku sedih ketika aku bikin konten tapi yang nonton tuh cuma 5. Itu nggak bisa dipungkirin karena kalian bukan siapa-siapa gitu loh. Aku juga ngerasa diri aku, apaan 1.000 subscriber gitu kan, belum jadi apa-apa. Kalian bukan artis yang terkenal dan segala macam. Jadi cobalah untuk menjadi orang yang dicari gitu. Cobalah untuk membuat konten yang dicari orang, bukannya buat konten yang susah dicari gitu. Karena kita akan kalah saing nih sama kreator-kreator lainnya. Mereka yang menciptakan lebih dulu dari kalian. Kayak konten-konten bahasa Inggris itu kan susah banget ya mau naik. Aku punya konten bahasa Inggris tuh banyak, tapi yang naik cuma 1 loh guys. Karena itu memang yang itu berdasarkan kebutuhan orang-orang gitu. Berarti kan orang yang butuh tentang materi bahasa Inggris itu hanya beberapa aja gitu. Tapi ketika aku bikin, coba inovasi buat entah itu konten Shopee haul ataupun review film, dan ternyata responnya tuh baik banget. Kayak banyak orang yang cari tentang hal ini gitu kan. Dan alhamdulillah itu bisa menaikkan subscriber, bisa menaikkan view, jam tayang dan segala macemnya. Jadi satu hal lagi ya mungkin yang mau aku tekankan dan aku share ke kalian. Jadi intinya tuh ketika kalian diberikan pertanyaan mau jadi YouTuber atau mau jadi guru, kamunya ini mau fokusnya kemana gitu. Jadi aku akan jawab dua-duanya. If I can do both, why not gitu.
Jadi intinya tuh nggak ada istilah nggak bisa guru jadi youtuber sekalian tuh nggak bisa gitu kan, nggak ada kayak gitu. Itu tergantung dari kemauan kalian lagi, kalian mau handle-nya tuh seperti apa. Karena sebenarnya kita tuh banyak waktu, cuman kitanya aja nggak mau gitu loh. Kita masih bilangnya susah dan segala macam, tapi diri kita sendiri nih masih rebahan di kasur, tapi mau jadi apa gitu. Jadi intinya tuh segala sesuatu akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan ketika kalian itu menyukai apa yang kalian lakukan. Jadi kayak contoh aku sendiri nih ya, karena konten ini adalah sesuatu yang menurut aku sudah menjadi suatu kebiasaan, jadi aku tuh seneng bikinnya gitu kan, tanpa terbebani. Walaupun sedikit ya, kadang-kadang ada ngerasa kayak mungkin jenuh dan segala macam, tapi aku bisa handle itu dan aku tetap keep going gitu kan. Aku tetap lakukan apa yang terbaik. Kemudian juga dalam segi mengajar gitu kan, orang bilang ngapain sih ngajar, gajinya juga kecil. Iya, nggak apa-apa gitu. Meskipun aku sendiri gaji juga nggak terlalu besar, cukup lah, tapi aku ngerasa cukup banget gitu, dan merasa bahwa rezeki menjadi guru itu berkah banget gitu. Dan kayak apapun pekerjaannya, as long as kalian seneng, kalian pasti akan lebih mudah mengerjakannya. Oke guys, aku rasa itu dulu ya untuk sharing session aku hari ini. Intinya aku seneng banget atas udah mencapai 1000 subscriber. Jadi aku mohon doanya semoga aku juga bisa mencapai monetisasi dalam waktu yang singkat gitu kan. Pokoknya aku akan berjuang banget untuk memperjuangkan jam tayang aku sendiri. Kemudian juga aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih buat kalian yang selalu mampir di channel aku dan yang sekalian subscribe juga gitu kan. Apalagi untuk para siswa murid aku gitu kan, mereka yang dengan berbaik hati tanpa aku minta, mereka juga jadi subscriber aku gitu kan. Kemudian aku juga makasih buat orang-orang yang aku kenal dan kalian mau subscribe channel aku yang satu ini. Pokoknya kalian semua itu adalah orang-orang baik. Jadi sekian dulu untuk video aku hari ini, dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. See you.